Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan pengerjaan atau implementasi program kami berdasarkan paper atau jurnal dengan judul Human Activity Recognition berdasarkan tangkapan webcam menggunakan metode convolutional neural network dengan arsitektur MobileNet. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Zahra. Saya Naval Indra Mahardika. Saya Akmal Syarul Amin. Saya Andra Husnul Azmi. Saya Kemal Fareza Jibran. Baik, untuk penjelasan dari program kami akan dijelaskan oleh teman pertama kami. Silakan. Nah, untuk pertama kami dari kelompok satu mengambil dataset dari Kaggle untuk pengambilan dengan install import Kaggle, kemudian mengunduhnya, eh, kemudian kita menaruhkan di folder Google Drive dengan nama Human Activity Dataset. Oke, scroll lagi. Kemudian eh, pembuatan folder dari untuk eh, lokasi dataset. Lanjut, untuk hasilnya dengan dataset video yaitu clapping 146 video, map and split 147 video, sitting 156 156 video dengan standing still 174 video, walking 171 video, dan seterusnya. Kemudian ada di folder selanjutnya yaitu untuk convert satu video menjadi frame. Oke, scroll lagi. Untuk hasilnya seperti ini. Scroll lagi. Nah, untuk ini menjadikan setiap kelas, setiap dataset, jadi ada 7 kelas dataset dengan semua keseluruhan 12.038. Oke, scroll lagi. Nah, untuk scroll ke atas sedikit. Nah, untuk program ini untuk menampilkan sebuah kelas berbentuk gambar, jadi setiap kelas ada setiap pelabelan setiap gambar. Oke, lanjut. Selanjutnya ada tahap preprocessing bagian augmentasi. Pertama, di sini kami mendeklarasikan library-library yang perlu dipakai. Selanjutnya menentukan lokasi atau sumber tujuan dataset yang ingin di processing. Lalu di sini kami juga menentukan parameter umum seperti target resize-nya yaitu 224 kali 224. Lalu di sini kami menggunakan augmentasi image generator yang sama digunakan seperti peneliti dalam jurnal tersebut, yaitu menggunakan rotation rates, horizontal vertikal, serta zoom in dan horizontal flip, lalu isi pixel kosong juga. Lalu di sini ada mengambil eh, bagian data secara acak untuk dilakukan proses augmentasi. Selanjutnya di sini juga menentukan batas pembagian antara data training dan data testing. Lalu selanjutnya di sini merekap juga jumlah akhir per kelas yang ditampilkan yaitu jumlah data frame per awal kelas yaitu clapping dengan 1.540 data, mat and sleep dengan 14.039 data, sitting 16.091 data, standing still dengan 18.095 data, walking 18.014 data, serta walking while reading book 21.094 data, lalu walking while using phone dengan 14.060 data, lalu diaugmentasi dengan masing-masing jumlah per kelas mencapai target oversampling 21.094 data.
dengan data Kepling pada kelas Kepling dengan tambahan data 654 data. Lalu untuk main and split dengan tambahan data augmentasi sebesar 755 data. Lalu sitting dengan tambahan data augmentasi sebesar 503 data. Lalu standing still dengan tambahan data augmentasi 299 data. Lalu walking dengan tambahan data 380. Walking with reading book dengan data tambahan yaitu 0 karena sudah mencapai 21.094 data. Lalu walking with using phone dengan penambahan data 729. Lalu di sini selanjutnya ada eh, penambahan untuk sampel dari masing-masing setiap kelas yang telah diprocessing. Berikut adalah hasil masing-masing sampelnya. Lalu selanjutnya ada pembagian data dari data training dan data testing, yaitu kami eh, menentukan library yang akan dipakai, lalu menentukan sumber lokasinya juga. Lalu di sini kami mengambil rasio pembagian data yaitu 70 banding 30, yaitu 70 untuk training dan 70 untuk testing. Setelah itu kami mengambil semua file gambar yang telah dideklarasikan sebelumnya pada Drive, lalu membuat folder kelas untuk data training dan data testing, lalu menyalin data gambarnya tersebut. Lalu untuk pembagiannya yaitu Kepling sebesar 15.035 data training dan 659 data testing, sama semua untuk masing-masing kelas. Selanjutnya untuk pembuatan model akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Silahkan. Oke, di sini adalah pembuatan model dengan arsitektur MobileNet V2 menggunakan ini dengan MobileNet V2 dengan bobot pre-train dengan ImageNet. Kemudian bagian utama model ini yaitu trainable false agar fitur dasar tidak berubah. Kemudian ditambahkan beberapa lapisan baru seperti global average pooling, kemudian ada dropout, kemudian ada dense relu dan juga dense num classes. Kemudian kompilasi dan pelatihannya ada optimizer Adam dengan learning rate 0,0001, kemudian ada categorical cross trophy karena klasifikasi multi-class, kemudian ada early stopping tadi di atas untuk menghentikan training jika Valos tidak membaik selama 10 epoch. Di sini kita menggunakan maksimal 20 epoch. Setelah itu dibuat evaluasi dan visualisasi hasil dari epoch tersebut. Bisa dilihat. Oke, pada 20 kali epoch tersebut didapatkan akurasi dengan baik yaitu 80%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya sini kita masuk ke bagian evaluasi. Ada bagian evaluasi sendiri, di sini terdapat codingan untuk menampilkan conversion matrix dan classification report. Nah, di sini pada conversion matrix kita bisa melihat perbandingan antara label sebenarnya dan prediksi dan hasil prediksi dari modelnya sendiri. Di sini nilai yang berada di diagonal biru tua menunjukkan jumlah prediksi yang benar untuk setiap aktivitasnya. Semakin biru warnanya berarti model semakin akurat mengenali aktivitas tersebut dan akurasinya semakin tinggi. Di sini selanjutnya ada classification report. Nah, pada classification report di sini menampilkan beberapa data seperti precision, recall, dan F1 score dari masing-masing label atau kegiatan aktivitasnya sendiri. Dari hasil classification report sendiri, di sini model didapat hasil di mana model mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,82, yang berarti model sudah cukup 0,82,89, yang di sini berarti model sudah cukup baik dalam mengenali aktivitas-aktivitas yang dilakukan dari video yang sudah
pola tadi. Oke, pada part yang terakhir ini adalah part kesimpulan, tapi sebelumnya mohon maaf atas kesalahan teknis sebelumnya. Jadi bisa dirangkum dari practical atau program yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya menekankan bahwa penelitian ini itu membuktikan bahwa human activity recognition atau pengenalan aktivitas manusia itu bisa dilakukan dengan model deep learning atau khususnya menggunakan convolutional neural network. Nah, dalam penelitian ini juga menggunakan arsitektur MobileNet V2 dengan data berupa yaitu rekaman video seseorang saat ujian daring, dan juga aktivitas tersebut itu diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Yang pertama itu no cheat atau tidak boleh menyontek, dan juga read text, membaca laman, dan juga asking friend, dan yang terakhir itu calling friend. Nah, kedua model CNN dengan arsitektur MobileNet V2 ini dioptimalkan berupa pengujian hyperparameter dengan hasil pengujian performa terbaik yang diperoleh pada konfigurasi tersebut, yaitu epochnya 20 dengan early stoppingnya patient 10, learning rate-nya itu 0,0001 dengan batch size 16, dan juga dense layer-nya itu 5. Jadi hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa model ini atau model penelitian tadi itu mencapai F1 score rata-rata ya 80,81%, dan pada fault dengan performa terbaiknya mencapai 84,52%. Jadi dalam penelitian yang kami telaah tadi itu ada saran pengembangan ya, yaitu karena ada masalah imbalance class atau di mana kelasnya di kelas no cheat itu jauh lebih banyak, penelitian berikutnya itu bisa dilakukan imbalance class. Nah, dan juga saya menjelaskan tentang kesulitan-kesulitan yang dialami selama masa percobaan program tadi. Ada beberapa hal yang akan saya tekankan, yaitu kesulitan teknis pada Google Colab, yaitu runtime atau RAM-nya itu terbatas ya. Jadi karena pakai Colab, jadi harus virtual istilahnya. Dengan sering terputusnya saat pelatihan atau training model yang besar itu kan mempengaruhi. Dan juga kesulitan yang kedua itu dataset dan pre-processing. Jadi dataset video itu harus diekstrak menjadi frame, dan juga itu hal itu yang memakan waktu lebih lama ya. Dan kualitas frame yang bervariasi itu mempengaruhi juga, antara kayak gelap dan juga terang itu mempengaruhi tingkat kecepatan pada saat training model. Dan juga ada kelas yang tidak seimbang atau imbalance class. Ini merupakan kesulitan pada saat pre-processing. Terus yang ketiga itu ada kesulitan implementasi pada model MobileNet V2, yaitu modifikasi arsitektur itu perlu attention to detail dan juga perlu hati-hati karena jumlah outputnya itu sesuai kelas ya. Jadi yang kedua juga ada hyperparameter tuningnya, membutuhkan waktu dan daya komputasi yang besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.